Ulang-ulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Paralel. Untuk pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa materi. Dan untuk yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh sahabat saya yang dimana materi kali ini yaitu tentang multimedia cloud. Tanpa berlama-lama lagi ya kawan-kawan untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan langsung kepada teman saya itu Panji Angka Saputra, silahkan. Dan untuk slide PowerPoint-nya sebentar. Baik, silahkan. Oke, terima kasih untuk teman saya, Dasep, yang udah membuka presentasi ini. Jadi saya di sini bakal mempresentasikan tentang multimedia cloud computing revolusi digital. Nah, untuk kelompoknya, kita ini ada di kelompok 5. Untuk anggotanya itu ada Alfa Reza, Dasep, Ezra, Panji, yaitu saya sendiri, dan Rahmatu. Oke, lanjut. Lanjut, Sep. Ya. Oke, jadi multimedia computing itu menggabungkan kekuatan komputasi awan dengan berbagai bentuk konten multimedia untuk menciptakan pengalaman digital yang kaya dan interaktif. Oke, jadi cloud computing itu jadi semacam em, komputasi awan yang dibentuk dengan konten multimedia untuk menciptakan pengalaman digital yang kaya dan interaktif. Gitu. Lanjut. Nah, sini lanjut ada sejarah dan perkembangan multimedia cloud computing. Nah, untuk era awal itu dimulai dengan penyimpanan data yang multimedianya itu sederhana, terutama untuk berbagi file, audio, dan video melalui internet. Terus juga ada kemajuan infrastruktur. Untuk infrastruktur, peningkatan kecepatan jaringan dan kapasitas penyimpanan memicu adopsi layanan multimedia cloud. Terus juga ada peran platform streaming. Platform streaming seperti YouTube, Netflix, dan Spotify ini mendorong pertumbuhan multimedia cloud. Terus juga yang terakhir ada evolusi multimedia cloud. Itu perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna mendorong integrasi multimedia yang lebih kompleks. Lanjut. Terus juga ini ada keunggulan dan manfaat multimedia cloud computing. Lanjut. Nah, yang pertama ada aksesibilitas, yaitu akses konten multimedia kapanpun dan dimanapun melalui perangkat yang terhubung dari internet. Terus juga ada skalabilitas yang artinya dapat menampung permintaan yang tinggi seperti streaming video atau audio secara bersamaan. Terus yang ketiga ada efisiensi biaya yang artinya meminimalkan investasi infrastruktur, menghemat biaya operasional dan pemeliharaan. Terakhir ada kolaborasi yang memudahkan kolaborasi multimedia seperti berbagi file, desain, dan media antar tim. Oke, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan atau dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rahmatu. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang tipe-tipe layanan multimedia cloud computing, yaitu ada SaaS atau Software as a Service, memberikan akses ke aplikasi multimedia yang dijalankan di server cloud, seperti platform editing video online. Lalu ada PaaS atau Platform as a Service, menyediakan platform untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi multimedia sendiri, seperti layanan hosting video. Lalu yang terakhir ada IaaS atau Infrastructure as a Service, memberikan akses ke sumber daya infrastruktur dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan untuk membangun aplikasi multimedia. Lalu selanjutnya ada teknologi pendukung multimedia cloud computing, yaitu ada jaringan cepat. Jaringan berkecepatan tinggi memungkinkan streaming multimedia lancar tanpa gangguan. Kemudian ada penyimpanan data yang besar. Penyimpanan cloud yang besar memungkinkan penyimpanan file multimedia dalam jumlah banyak. Kemudian selanjutnya ada
keamanan data. Protokol keamanan yang ketat melindungi data multimedia dari akses tidak sah. Dan yang terakhir ada komputasi berkekuatan tinggi. Daya komputasi yang tinggi memungkinkan pemrosesan dan rendering multimedia yang kompleks. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ezra. Oke, untuk selanjutnya Silakan. ada tantangan dan peluang multimedia cloud computing. Yang pertama, keamanan data. Menjaga kerahasiaan dan integritas multimedia yang sensitif. Kedua, ada kecepatan jaringan. Memastikan streaming multimedia lancar, terutama di daerah dengan koneksi yang terbatas. Tiga, ada interoperabilitas. Memastikan kompatibilitas antara platform dan perangkat yang berbeda. Biaya. Memastikan biaya layanan multimedia cloud dengan terjangkau dan sesuai dengan anggaran. Yang kelima ada inovasi, mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan multimedia cloud. Oke, selanjutnya. Penerapan cloud computing di dunia bisnis. Pertama ada e-commerce, meningkatkan pengalaman belanja online dengan video produk dan streaming langsung. Kedua ada media dan hiburan, memfasilitasi streaming konten multimedia seperti film, musik, dan game melalui platform cloud. Ketiga ada pendidikan, memberikan akses platform belajar online dengan video kuliah, simulasi, dan konten multimedia. Keempat ada kesehatan, meningkatkan layanan kesehatan dengan telekonferensi, pertukaran data medis, dan simulasi medis. Yang selanjutnya ada prospek dan tren masa depan multimedia cloud computing. Yang pertama ada jaringan 5G, meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan, mendukung pengalaman multimedia yang lebih interaktif. Kedua ada kecerdasan AI, mempersonalisasi pengalaman multimedia berdasarkan referensi penggunaan dan pola perilaku. Yang keempat ada VR atau AR, membuka peluang baru dalam pengalaman multimedia interaksi seperti game, pendidikan, dan pembelajaran. Belanja. Oke, kesimpulan. Yang terakhir mungkin ada kesimpulan dan saran. Multimedia cloud computing telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan konten digital. Dengan memanfaatkan teknologi ini dengan bijak, kita dapat menciptakan pengalaman multimedia yang menarik, efisien, dan bermakna. Baik, terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menjelaskan materi pada kali ini dan mungkin untuk kesimpulan dan saran kita bisa ambil dari yang pertama sampai yang terakhir bahwasannya multimedia cloud computing dari masa ke masa sudah berevolusi. Dalam artian berevolusi itu sudah ada perkembangan dari zaman ke zaman. Begitupun dengan cara kita berinteraksinya dengan konten digital. Dan dengan memanfaatkan teknologi juga, ini dengan bijak kita dapat menciptakan pengalaman ataupun multimedia yang lebih menarik, efisien, dan bermakna. Jadi tentunya multimedia computing ini akan selalu merevolusi dari zaman ke zaman ataupun akan terus update, kira-kira seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Eh, dari kawan-kawan ada tambahan lagi yang ingin disampaikan ataupun kesimpulan dan sarannya Cukup, cukup. Cukup. dicukupkan? Ya, Baik, mungkin dari kelompok kami, kelompok 5 sistem paralel, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.